Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil-Adijil-Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Masjid Ta'lim yang berbahagia, Pak Ina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Futuhul Ghaib. Hari ini kita membahas tentang kitab Syekh Abdul Qadir Jalani yang berjudul dengan Futuhul Ghaib. Wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, fatajayyanu wa la tadanasu, jangan engkau kotori keadaanmu, fatajayyanu, maka perbaguslah keadaanmu yang sudah ada, wa bi ta'ati rabbikum, dan upayakan memperbagus saja ketaatan kepadamu. Tidak usah memikirkan kanan kiri kamu tentang orang lain, tentang perbuatan orang lain, tentang amalan-amalan orang lain. Engkau perbagus saja dirimu sendiri. Wa an babi maulakum fala tabarrahu. Bila engkau sudah berada di depan Tuhanmu, wala tabarrahu, jangan engkau lagi lari daripada Tuhanmu. Banyakkan orang sudah asik, sudah mulai dia beribadah kepada Allah. Tapi si hamba ini karena keadaan-keadaan tertentu, misalnya karena sempit rezekinya, lalu tiba-tiba dia tidak bisa lagi memperbagus ibadahnya. Karena sempit rezeki, akhirnya dia harus mencari rezeki sedemikian rupa. Maka akhirnya yang terjadi adalah dia lari daripada di hadapan Allah. Seolah-olah dia lari kan, karena waktu itu dia sudah memperbagus ibadahnya. Nah, enak kan memahaminya. Nah, jadi jangan lari, kata Syekh Abdul Qadir. Wanil iqbali alaihi fala tanawwalu. Karena itu ketika engkau sudah menghadap kepada Allah, jangan lagi engkau berpaling daripadanya. Jangan kita berpaling kepada Allah, berpaling kepada selain Allah, atau berpaling kepada kehidupan dunia ini. Hari-hari kita, kebersamaan kita dengan Allah, hendaklah kita jaga terus-menerus sampai akhir hayat kita. Janganlah keadaan dunia ini mengganggu kita. Tentang rezeki, Syekh Abdul Qadir Jalani mengingatkan kepada kita begini. Kalau Bapak menuhankan ikhtiar Bapak, maka Bapak dipersilakan untuk mendapatkan rezeki sesuai kadar ikhtiar Bapak. Tapi kalau Bapak mencari rezeki adalah menuhankan Allah, maka Allah akan membantu Bapak. Siapa dibantu Allah tuh? Enak dah. Nah, pemuda-pemuda kalau ingin nanti rezekinya di hari-hari besoknya, di hari-hari akan datang untuk banyak rezekinya, tuhankan Allah.
bahwa Allah bukan hanya dikenal sebagai Tuhan, tapi juga adalah pemberi rezeki, penganugerah rezeki. Maka berikhtiarlah kepada Tuhan, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, agar Allah memberikan rezeki kepada dirimu, bukan menuhankan pekerjaanmu. Pala tatawalu, jangan engkau berpaling kepada Allah. Wabitaubati fala tusrifu, dan hendaklah engkau sekarang banyak memperbanyak taubat kepada Allah. Merasa salah terhadap dirimu. Kalau engkau sudah melihat dirimu adalah sesuatu yang buruk saja yang ada, yang baik itu hanya Allah, yang buruk itu adalah dirimu, maka tentu engkau selalu bertobat kepada Allah, ya kan? Nah, tadi yang sebelumnya, kalau orang melihat dirinya itu buruk, tidak merasa hebat, tidak ada sumah, tidak ada takabur, tidak ada sombong, tidak ada angkuh pada dirinya, maka yang terlihat dirinya jelek. Karena dia melihat dirinya jelek, salah terus, maka yang terjadi di ucapannya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampun terus menjadi astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Nah, enak bener lah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Timbul dari hati nuraninya, bukan dari pikirannya. Kalau dari pikiran itu pakai kognitif. Karena dipadahkan orang bertobat itu bagus, menurut akal, daripada ada gawian di sini jar, ada kerjaan lagi jar. Karena melamar ke sana kemari belum juga diterima orang, termasuk juga melamar binian gak ada diterima orang juga. Beristighfar aku banyak-banyak jar. Habis diterima orang pekerjaan, diterima orang jadi suami orang, ditinggalkannya lah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini karena menurut pikiran. Tapi kalau dari hati nurani, dimanapun juga selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting bagi kita. Fala tusrifu, janganlah engkau berlebih-lebihan. Bagaimana berlebihan? Berlebihan di sini maksudnya oleh Syekh terhadap ketaatan, memahami agama juga jangan berlebihan. Disangka agama itu sholat aja, disangka sholat 5 waktu. Melihat ada orang tidak sholat jamaah, langsung dikritiknya, langsung habis-habisan. Ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Inilah memahami agama berlebih-lebihan. Karena bab jihad terlalu banyak dipahami, akhirnya Pak, agama itu yang dipikirkannya Pak, jihad. Kalau orang tidak berjihad, seolah-olah orang yang jauh dari Allah. Ya Pak, pikirannya nak berperang ya terus. Ya Pak. Kalau Anda menganggap rumah Anda, di luar rumah Anda itu adalah hutan. Ini kalau menganggap hutan. Pasti Anda keluar rumah membawa apa? Bawa senjata, bawa apa? Bawa parang, apalagi tombak. Yalah, kenapa? Karena Anda menganggap di luar rumah Anda hutan. Hutan itu kan macam-macam, ada binatang, ada apa dan sebagainya. Maka Anda kan memukulnya karena Anda menganggap bahwa di luar rumah Anda adalah hutan. Tapi kalau Anda menganggap rumah Anda kota yang indah, Banjarmasin adalah kota yang indah, membawa Anda senjata. Nah, tapi kalau Anda menganggap di Banjarmasin banyak penjahat, banyak musuh-musuh Anda membawa senjata. Itu kan refleks berpikir kita tuh. Refleks di hati kita itu, dari pikiran ke hati kita. Maka ketika kita melihat diri kita banyak salah, banyak lemahnya, banyak salahnya, kita tidak mau memikirkan orang lain. Kita mana bisa memikirkan orang lain? Diri kita sendiri sudah banyak kekurangan. Maka kita pun melakukan istighfar kepada Allah. Maka orang-orang yang tidak mau istighfar kepada Allah, orang-orang yang tidak mau mengucapkan taubat, minta ampun kepada Allah, adalah orang-orang yang berlebihan namanya. Baru satu bab fikih dipelajarinya, dia sudah mengkafirkan atau mengharamkan orang lain. Baru satu bab ilmu tauhid dipelajarinya, dia sudah mencela-cela orang lain. Ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Padahal sedikit sekali ilmu terhadap itu. Itulah orang-orang yang berlebih-lebihan memahami agama. Baru bab jihad dia memahami, sudah menganggap orang yang duduk di rumah
Orang yang tidak menyuarakan agama Islam dianggap jahat. Allah sendiri tidak menganggap kita jahat, hamba-hamba ini. Allah sendiri memandang hambanya itu dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kata Nabi, 99 kuturunkan ke dunia ini, kata Allah berdasar hadis qudsi, rahmati wala ghadabi. Kuturunkan di dunia ini ada 99 rahmatku kepada manusia. Rahmat aja yang dilihat nih. Nah, sekali pandang kita asar. Ini asar masih pelajaran asar lah. Jangan perbuatan Allah dulu asar. Asar itu apa? Bekas. Nah, kita lihat becengan beli lihatan kekawanan kita nih. Nah, apa yang kita lihat nih? Apa yang kita lihat nih? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahman Rahim Allah. Anak kita itu Rahman Rahim Allah. Istri kita itu Rahman Rahim Allah. Anu guru istri bini ulun tuh habana sudah Rahman Rahim juga. Coba aja pandang mulai hari ini, mulai Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bebunga sorangan tuh bini itu kena. Enggak ada percaya coba ya kena lah. Nang sudah bisi bini, namun sudah masih belum berbini jangan juga kayak itulah. Karena betagi minta kawin non kuitan. Nah, inilah orang-orang sufi, ulama-ulama sufi seperti Syekh Abdul Qadir Jailani itu, agama itu Pak jadi pribadi karakter mereka. Jadi bukan sekedar ucapan, pikiran tidak, karakter hidup mereka. Wa anil i'tijar ila khaliqikum fi ana'il laili wa atrafin nahar wala tamilu. Maka engkau menghadap kepada Tuhanmu itu adalah menghadap kepada pencipta tubuhmu, pencipta badanmu, pencipta alam semesta ini. Bukan sekedar kamu ucapkan Tuhan saja. Bukan sekedar engkau berkata raditu billahi rabba, Tuhanku adalah Allah. Bukan sekedar maknanya letterlek atau secara tersurat, tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan sekedar itu. Tapi engkau pahami Allah itu adalah khaliqikum, pencipta kamu, yang menentukan dirimu, bahkan yang mengetahui dan menentukan keadaan dirimu sekarang dan akan datang dirimu di mana kamu itu berada. Subhanallah. Ini penting. Maka perhatikanlah Tuhan yang Maha Pencipta itu. Pala tamilu. Jangan engkau jemu, kata saya Abdul Qadir, memperhatikan Allah. Fi ana'il laili wan anhar, pada siang dan malam. Apa memperhatikan Allah? Di dalam Al-Qur'an, azkurukum, aku akan mengingatku. Uzkuruni fazkurukum, ingatlah kepadaku, niscaya aku pun ingat kepadamu. Makna kiasnya adalah, kias itu persamaannya, perhatikan aku pun memperhatikan engkau. Iyalah, bersyukur kepadaku, maka aku pun akan menambah la'azida, nakum, akan kutambah nikmat kepadamu. Maka apabila pian memperhatikan kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada Allah, maka Allah pun ingat kepada pian dengan kasih sayang. Bila pian melihat Allah dengan yang jeleknya saja, mau hancur dunia ini. Ada semalam Masya Allah, ada orang datang, ibunya menyuruh, gara-gara melihat ceramah hari kiamat makin dekat. Tunggu sekian waktu, pas waktu awal-awal corona tuh. Jadi sidin sudah, karena orang berduit lah, sugih, sidin nukar sudah alat listrik, karena dipadahkan sana bila hari kiamat itu dekat nanti listrik ini akan padam semuaan. Jadi nukar genset yang gonol terus, ini ngaran orang berduit lah, Masya Allah. Jangan dibariakan fakir miskin nyaman banget tuh, fakir miskin padahal cuma ngeliat orang berduit lah. Kayak tadi itu kan mau kolam jadi bisa 4 ya lah. Jadi apa yang terjadi? Beli ini mempersiapkan hari kiamat dekat, gara-gara salah pemahaman tadi mendengarkan ceramah. Kiamat makin dekat. Coba bayangkan. Ini hati-hati. Maka ternyata kiamat belum datang juga. Padahal Nabi sudah mengatakan la taqumu sa'ah li ahadin minkum yaqulu Allah. Kiamat itu tidak akan pernah datang, kata Rasulullah, bila orang masih mengucap kalimat Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kiamat itu tidak akan pernah datang kalau pian masih mengucap kalimat Allah. Subhanallah.
Jadi yang terjadi ketika itu, kalau lalu kita sampaikan, jadi kita ini berdasarkan hadis, padahal kan non mama ikam, non mama hadis nih, bawa padahal sini, banyak bisa tenang sini. Oh berarti kiamat di sini kan mau datang lagi, yang kita masih mengucap Allah subhanahu, ini hebatnya Allah. Maka kalau pian kiamat aja tidak bisa datang, kalau pian kena penyakit yang melelahkan, kira-kira kalau pian berzikir Allah, kira-kira penyakit itu mau hilang kah, masih menetap kah di tubuh? Menetap itu, pasti hilang lah. Ya, kalau kita memperhatikan Allah, maka Allah pun memperhatikan kita. Kalau kita merasa diawasi Allah pun mengawasi kita. Kalau kita masih merasa bahwa ingin diingat Allah, ingin disayang Allah, maka perhatikan Allah, sayangi juga Allah. Kalau kita ingin hidup kita ini disokong Allah, dibantu Allah, disokong, dibantu Allah, seperti doa Nabi, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Allahumma, nih doa pendek banana, la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, la takilni ila nafsi, janganlah engkau tinggalkan diriku sendirian, ila nafsi, sendirian, tarfata ain, walaupun sekejap mata saja. Subhanallah. Enaklah doa tuh, karena diamalkan. Nak catat-catatan gini. Bagus tuh dibaca. Ya Allah, la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau tinggalkan diriku ya Allah walau sekejap saja. Bila pian mengakui sambil berzikir kepada Allah, ini amalan rezekinya. Amalan rezekinya lain pada lain. Tasbih. Pian apa aja tasbihnya, salawatkah? Subhanallah, subhanallah pian suka sesuai dengan saya Ibnu Athaillah tadi deh. Apa pian suka? Lun suka alhamdulillah, 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 sambil di hati, sambil suhud bahwa yang pian ucap nih adalah Tuhan yang maha pemberi rezeki, bukan hanya pian tapi alam semesta ini. Nah ya kalau lah amun memberi rezeki pian aja lain Tuhan ngarannya, ya lah berarti kecil benar Tuhan, ya lah semua alam semesta ini, bahkan alam yang kita tidak ketahui. Nah, insyaallah pian sugih cepat. Mudahan pian sini sugihan semuanya. Amin. Sugih mbak tuh masuk surga pulang, masya Allah. Maka fala tamilu, jangan engkau jemu terhadap Allah itu. Perhatikan Allah. Jangan engkau jemu ketika engkau berhadap dengan Allah. Secara zahir mungkin karena kesibukan pekerjaan berkuranglah amaliyah zahir kita, tapi hati kita tata, tetap memperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang modern sekarang, ikhtiar dituhankannya. Kamu kada sekolah anaknya bungol ya ngalih. Sekalinya udah beberapa tahun udah serbungol juga anak nih. Cuma bungol itu bukan karena kada sekolah, ya kan? Bukan. Kamu kada sekolah anaknya kayak pakai anak begawi, kan? Nah, itu kan seolah-olah maaf eksistensi keberadaan Allah itu hilang, ada lagi. Nih orang kena penyakit nih, hati-hati jangan dianggap enteng penyakit ini berbahaya sekali penyakit ini misalnya. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada di mulutnya. Iyalah, adalah situ Tuhan kelihatan, tidak ada lagi sama. Jangan berkata seperti itu. Kalau orang beragama cukup berkata penyakit ini memang hebat. Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya Allah atau hanya Allah Subhanahu wa taala yang menolong bisa kita semua sehingga kita terhindar dari penyakit ini. Yakin itulah orang beriman. Itu makom yang kedua sudah, makom khawas. Jangan berada di makom orang awam. Nah, ini penting. Fala tamilu, jangan engkau jemu dengan Tuhanmu, jangan engkau jemu. Fa'alaikum tarhamuna wa tas'adun, maka engkau akan mendapatkan rahmat dan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mudah-mudahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.